Baik, saya langsung mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan melakukan presentasi tentang materi degenerasi dan nekrosis sel. Dan pada malam hari ini, saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Sebelumnya, mari kita mulai presentasi dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya nama anggota Nur Azlina, yang kedua Diva Lintang Kartika Bima Putri, yang ketiga Arini Fitria, 4 Dita Wijayanti, 5 Dinda Putri Ardelia, 6 Valen Aprilina Nurmi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi. Yang pertama, degenerasi dan infiltrasi akan dibacakan oleh Arini Fitria. Baik, kepada Arini Fitria, apakah sudah memasuki ruang Zoom? Silahkan Mbak Arini. Terima kasih moderator. Degenerasi dan filtrasi. Degenerasi atau kemunduran sel adalah kelainan sel yang terjadi akibat cedera ringan. Cedera ringan mengenai struktur dalam sel seperti mitokondria dan sitoplasma yang akan mengganggu proses metabolisme sel atau perubahan morfologi akibat jejas-jejas non-fatal. Infiltrasi dapat terjadi akibat gangguan yang bersifat sistemik dan kemudian mengenai sel-sel yang semua sehat akibat adanya metabolit yang menumpuk dalam jumlah berlebihan. Degenerasi dan filtrasi dapat jadi akibat gangguan bersifat biokimiawi atau biomolekuler. Yang pertama, kekurangan oksigen. Kedua, kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Yang ketiga, infeksi sel. Yang keempat, respon imun abnormal atau reaksi imunologi. Yang kelima, faktor fisik, suhu, temperatur, radiasi, trauma, dan gejala kelistrikan. Serta kimia atau bahan-bahan kimia beracun. Yang keenam, defek atau cacat atau kegagalan genetik. Yang ketujuh, penuaan. Mekanisme degenerasi. Penurunan suplai oksigen, lalu sel mengalami hipoksia, kemudian penurunan produksi ATP, lalu pemindahan air dari ekstrasel ke intrasel, kemudian mengalami pembekakan, lalu penurunan fungsi mitokondria, lalu penumpukan asam laktat intrasel, penurunan pH cairan intrasel, terganggunya proses kerja enzim intrasel. Yang pertama, degenerasi albumin. 1. Degenerasi albumin. Pembekakan sel pada manifestasi awal sel terhadap semua jejak sel. Perubahan morfologi sulit dilihat dengan mikroskop cahaya. Jaringan tampak pucat. Peningkatan turgor dan berat organ apabila pembekakan pada seluruh sel dalam organ serta timbul vakuola yang disebabkan oleh pembekakan retikulum endoplasmik. Yang kedua, mohon maaf, jenis-jenis degenerasi. Yang kedua, generasi heterofik. Degenerasi heterofik atau degenerasi vakuolar, yaitu jejak sel yang reversibel dengan penimbunan
intraseluler yang lebih parah. Cedera sel yang menyebabkan suatu sel tampak bengkak dikarenakan meningkatnya akumulasi air dalam sitoplasma. Sering dijumpai pada sel endotel, alveoli, sel epitel tubulus renalis, hepatosit, sel neuron, dan glia otak, dan yang paling rentan yaitu otot jantung, serta sel pada otak. Baik, untuk materi yang ketiga, jenis-jenis degenerasi dapat dilanjutkan oleh Diva Lintang Kartika Bima Putri. Baik, terima kasih. Yang ketiga, degenerasi lemak, penimbunan abnormal trigliserid dalam sel parenkim. Perubahan perlemakan sering terjadi di hepar karena organ utama metabolisme lemak. Jika timbunan lemak terlalu berlebihan, maka terjadi perubahan perlemakan menyebabkan nekrosis. Yang keempat, degenerasi hialin, perubahan dalam sel atau rongga ekstraseluler yang memberikan gambaran homogeni, cerah dan berwarna merah muda dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Keadaan ini terbentuk akibat berbagai perubahan dan tidak menunjukkan suatu bentuk penimbunan spesifik. Kemudian yang kelima, degenerasi Zenger, berupa otot sadar, yaitu otot rectus abdominis dan diafragma yang mengalami nekrosis. Kemudian yang keenam, degenerasi mukoid, sebuah substansi mukus yang mendasar signature cell. Keadaan ini menunjukkan adanya musin di intraseluler dan memisahkan sel stellata. Baik, selanjutnya untuk materi yang selanjutnya ini dapat dibaca oleh Mbak Dita Wijayanti. Degenerasi terbagi menjadi dua cedera. Yang pertama cedera subletal, yang kedua cedera letal. Cedera subletal atau reversibel terjadi bila stimulus menyebabkan sel cedera dan menunjukkan perubahan morfologis, tetapi sel tidak mati. Yang kedua, cedera letal atau irreversibel terjadi bila stimulus menyebabkan sel cedera cukup berat dan berlangsung lama serta melebihi kemampuan sel untuk beradaptasi yang menyebabkan kerusakan sel. Pemeriksaan atau pengobatan degenerasi. Yang pertama, pemasangan lensa buatan. Tindakan ini dapat membuat gambar menjadi lebih jelas dan besar di area tertentu. Yang kedua, pemberian suntikan obat anti-VEGF atau antivaskular endotelial growth factor. Disuntikan langsung ke bola mata untuk menunjukkan memperbaiki penglihatan dan mencegah penglihatan semakin buram. Yang ketiga, terapi laser. Terapi ini dilakukan untuk mencegah agar penderita degenerasi makula tidak kehilangan penglihatan. Selanjutnya, materi nekrosis dapat dilanjutkan oleh Mbak Dita. Nekrosis adalah kematian sel sebagai akibat adanya kerusakan sel akut atau trauma, misalnya kekurangan oksigen, perubahan suhu ekstrim, dan cedera mekanis, di mana kematian sel terjadi secara tidak terkontrol yang menyebabkan rusaknya sel. Adanya respon peradangan dan sangat berpotensi menyebabkan masalah kesehatan serius. Penyebab nekrosis. Yang pertama ada iskemi. Iskemi atau disebut juga menurunnya aliran darah ke dalam sel akan berakibat suplai oksigen untuk sel atau jaringan berkurang. Kondisi tersebut dapat dilihat pada kejadian dekubitus di mana aliran darah terhambat karena adanya tekanan dari tubuh pasien terhadap pembuluh darah ketika pasien berbaring lama. Jika tekanan tersebut berlangsung selama 2 jam, maka aliran darah di daerah tersebut terhambat sehingga tidak mendapat suplai darah dan muncul tanda-tanda iskemia. Yang kedua, agens biologik. Nekrosis dapat terjadi akibat dari bakteri yang mengeluarkan toksin yang membuat kerusakan dinding pembuluh darah
dan juga trombosis. Yang ketiga, agen kimia. Agen kimia yang berasal dari dalam maupun dari luar akan menyebabkan gangguan osmotik sel. Sebagai contoh, pada seorang wanita yang hamil sering kali dijumpai mengalami keracunan kehamilan. Contoh lain keracunan ureum yang terjadi pada pasien gagal ginjal. Sedangkan untuk agen eksogen, contohnya gas kloroform, jika dihirup tidak merusak paru-paru, tetapi setelah diserap, tubuh dapat agen fisik. Agen fisik seperti trauma, suhu ekstrim, baik panas atau dingin, listrik, cahaya matahari, dan radiasi akan menyebabkan kerusakan sel. Protoplasma membran sel akan mengalami kerusakan dan organel internal keluar dari sel sehingga timbul kekacauan tata kimia sel. Yang kelima, kerentanan hipersensitif. Reaksi imunologik yang terjadi pada tubuh akan menimbulkan kerentanan jaringan, akibatnya akan mengalami kematian sel pada jaringan tersebut. Mekanisme nekrosis terjadi setelah suplai darah hilang atau setelah terpajan toksin dan ditandai dengan pembengkakan disfungsi berat jaringan. Baik, selanjutnya jenis-jenis nekrosis dan pengobatan nekrosis dapat dibacakan oleh Valen. Jenis-jenis nekrosis ada 7. Yang pertama, nekrosis koagulatif terlihat pada hipoksia atau oksigen rendah lingkungan. Garis besar sel tetap setelah kematian sel dapat diamati oleh cahaya mikroskop. Hipoksia infrak di otak namun mengakibatkan nekrosis likuifatif. Yang kedua, nekrosis likuifatif berhubungan dengan kerusakan seluler dan nanoformasi. Kas terjadi karena bakteri atau jamur, terkadang karena kemampuan mereka untuk merangsang relaksi inflamasi. Iskemia di otak menghasilkan likuifatif, bukan nekrosis koagulatif, karena adanya dukungan substansial stroma. Yang ketiga, nekrosis gumatous terjadi pada nekrosis yang melibatkan spirochetal infeksi. 4. Nekrosis gangwea adanya penyumbatan pada drainase vena suatu organ atau jaringan. Yang kelima, nekrosis caseous. Bentuk spesifik nekrosis koagulasi yang biasanya disebabkan oleh mikrobakteri. Dapat dikatakan kombinasi nekrosis koagulatif dan likuifatif. Yang keenam, nekrosis lemak, hasil tindakan dari lipase di jaringan lemak. Dan yang ketujuh, nekrosis fibrinoid disebabkan oleh kekebalan yang diperantarai kerusakan vaskuler, ditandai dengan deposisi fibrin seperti protein, bahan arteri dinding, serta muncul buram dan eosinofil pada mikroskop cahaya. Baik, selanjutnya pemeriksaan avaskular nekrosis yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pemeriksaan avaskular nekrosis yang pertama terdapat sinar X. Pemeriksaan ini membantu mendiagnosis perubahan tulang yang terjadi pada tahap akhir dari kelainan yang dialami. Pada tahap hasil penyinaran tampak normal.
Yang kedua, terdapat MRI dan CT scan. Tes ini menghasilkan gambar detail yang menunjukkan perubahan awal pada tulang yang mengindikasikan kelainan nekrosis avaskular. Yang ketiga, pemeriksaan tulang. Sejumlah kecil bahan radioaktif disuntikkan ke pembuluh darah, bahkan bahan tersebut bergerak ke bagian tulang yang terinfeksi atau sudah sembuh sebagai titik merah cerah. Selanjutnya contoh penyakit nekrosis atau gangren. Gangren merupakan kematian dari jaringan sebagai suatu massa, seringkali dengan pembusukan yang terjadi karena bagian tubuh seperti kulit, otot, atau organ lainnya karena kekurangan sirkulasi darah. Tipe-tipe gangren yang pertama yaitu ada gangren kering. Gangren kering ini disebabkan iskemia tanpa adanya infeksi makroskopik, biasanya pada anggota gerak, mengalami mumifikasi terhadap garis demarkasi dan setelah sumbatan arterial secara berangsur-angsur. Yang kedua yaitu terdapat gangren basah. Gangren basah ini organ atau anggota gerak akan membusuk dan membengkak setelah sumbatan arterial atau terkadang vena dipersulit oleh infeksi yang seringkali saprofitik. Juga bisa terjadi strangulasi usus dan infeksi anggota gerak gangren yang sebelumnya kering. Yang ketiga, terdapat gangren gas, suatu infeksi pada sel, jaringan kulit, dan darah yang disebabkan oleh bakteri atau kuman Clostridium praevigens yang menginfeksi jaringan nekrotik. Bakteri atau ini akan melepas gas beracun sehingga menyebabkan kematian jaringan pada area terinfeksi. Kemudian yang keempat, terdapat gangren diabetes mellitus karena obstruksi arteri atau aliran darah yang mengecil seperti aterosklerosis yang disertai kadar gula darah yang berlebihan pada jaringan seperti pada pasien diabetes mellitus. Kadar gula yang berlebihan tersebut merupakan medium terbaik tumbuhnya kuman pada jaringan nekrotik pasien. Selanjutnya, penyebab gangren. Penyebab gangren yang pertama yaitu vaskular, seperti ateroma, aneurisma, trombosis, keracunan ergot, tumor, pembalutan torniket, ligasi, strangulasi, hematom, dan embolisme. Sedangkan yang kedua yaitu traumatik, seperti cedera crushing dengan kekurangan pasokan darah, ulcus delictus. Yang ketiga yaitu fisika kimiawi, seperti panas, dingin, asam, alkali, dan sinar X. Yang keempat yaitu infektif, seperti pyogenik akut atau karbunkel, infeksi berat dengan trombosis vaskuler atau appendix gangrenosa. Yang kelima, terdapat penyakit saraf, seperti siringomyelia dan tabes dorsalis ulcus tropik, yang berkaitan dengan kehilangan saraf sensorik. Selanjutnya, materi kematian somatik akan dibacakan oleh Dinda. Selanjutnya yaitu kematian somatik.
Kematian somatik merupakan fase kematian di mana tidak didapati tanda-tanda lagi, seperti denyut jantung dan gerakan pernafasan. Suhu badan menurun dan tidak adanya aktivitas listrik otak pada rekaman EEG. Kemudian penentuan kematian atau kriteria diagnostik. Permanent cessation of heart beating and respiration is dead. Kedua, brain dead is dead. Yang ketiga, brainstem dead is dead atau terbaru. Kemudian perubahan post-mortem segala bentuk keadaan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh manusia pasca atau post kematian atau mortem terjadi. Yang pertama ada tanda kematian, tanda pasti kematian antara lain lebam mayat, kaku mayat atau rigor mortis, pembusukan, penurunan suhu tubuh. Kemudian tanda tidak pasti kematian ada pernapasan berhenti, terhentinya sirkulasi, kulit pucat, tonus otot menghilang dan relaksasi, segmentasi pembuluh darah retina, pengeringan kornea. Kemudian perubahan setelah kematian. Ada perubahan eksternal, antara lain penurunan suhu, lebam mayat, kaku mayat, pembusukan, timbul larva. Kemudian ada perubahan internal, antara lain kenaikan potasium pada cairan bola mata, kenaikan non-protein nitrogen dalam darah, kenaikan ureum darah, penurunan kadar gula darah, kenaikan kadar dextrose pada vena cava inferior. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Permisi Pak, ini untuk tanya jawabnya dibatasi berapa penanya nih Pak? Ya, terima kasih sama seperti yang sebelumnya, coba 3 dulu ya. Oh, iya Pak. Mungkin pada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya. Oh iya, silakan Adelia Farah. Apakah nekrosis ini menyerang bayi? Kalau iya, apa penyebab dari ini? Oh, iya. Terima kasih Mbak Adelia atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya Pak. Nggih, monggo silahkan. Iya, Pak. Baik, selanjutnya pada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Oh iya, silakan Mas Ansori. Saya tanya tentang apakah septic necrosis karena pemakaian obat golongan kortikosteroid dapat disembuhkan ya? Dan bagaimanakah langkah-langkah pengobatan untuk pasien septic necrosis dalam penyembuhannya? Terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Selanjutnya, mungkin bisa tambah satu penanya lagi. Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan Mbak. Oh, iya, nggih, sebentar gantian nggih. Mbak Luciana dulu, silahkan. Tadi kan dijelaskan penyebab dari nekrosis, salah satunya agens kimia. Itu contohnya apa saja ya, Mbak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya tadi siapa nggih yang ingin bertanya lagi? Saya, Mbak. Oh ya, silakan Mas Taranggono. Bagi saya ingin bertanya apa sajakah faktor yang dapat meningkatkan risiko atau memperparah saat mengalami gangren? Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Untuk jawabannya akan kami tampung dulu dan akan kami jawab.
Baik, kepada Mbak Diva Lintang Kartika Bima Putri, silakan menjawab pertanyaan dari Adelia Farah. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaan dari Adelia yaitu, apakah nekrosis ini dapat menyerang bayi? Jika iya, apa penyebabnya? Jawabannya adalah, ya, memang nekrosis ini bisa menyerang bayi dalam dua bentuk penyakit. Yang pertama, necrotizing enterocolitis atau dan necrotizing penyebabnya adalah peradangan jadi di usus besar atau usus halus pada bayi. Kondisi ini umumnya terjadi pada bayi yang lahir prematur, tidak sedikit juga dialami oleh bayi lahir normal. Penyebabnya belum diketahui dengan jelas, tetapi ada beberapa faktor diketahui dapat meningkatkan risiko bayi mengalami kondisi ini. Yang pertama, dilahirkan prematur, yang kedua diberikan susu formula, yang ketiga dilahirkan melalui persalinan yang sulit, dan yang keempat infeksi pada usus. Kemudian yang kedua, necrotizing fasciitis yang merupakan kematian jaringan usus akibat peradangan, yang merupakan penyakit langka dan berbahaya yang menyerang bayi baru lahir. Namun, penyebabnya belum diketahui pasti, namun beberapa faktornya yaitu kurangnya darah dan oksigen di saluran usus yang dapat merusak jaringan, kemudian sistem kekebalan tubuh bayi yang baru lahir yang belum berkembang dengan sempurna untuk melawan infeksi bakteri, terutama pada bayi prematur dan bayi dengan berat badan kurang, yang memungkinkan kondisi tersebut memudahkan bakteri dari makanan memasuki usus dan merusak jaringan usus. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diva atas jawabannya. Mungkin kepada penanya ada sanggahan atau ada yang kurang paham? Tidak ada, sudah jelas. Oke, terima kasih Mbak Adelia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Ansori. Oh, nggih, silakan Mbak Valen. Pertanyaan dari siapa, Mbak? Mas Ansori. Oh, silakan Mbak Valen. Apakah aseptik nekrosis karena pemakaian obat golongan kortikosteroid dapat disembuhkan, dan bagaimanakah langkah-langkah pengobatan untuk pasien aseptik nekrosis dalam penyembuhannya? Bisa disembuhkan asalkan dengan penanganan yang tepat dan rutin. Salah satu komplikasi langka terapi steroid adalah avaskular nekrosis pada tulang atau yang juga disebut sebagai aseptik nekrosis. Mekanisme pasti dari kondisi ini masih belum diketahui dengan jelas, akan tetapi diperkirakan sebagai akibat dari hipertrofi lemak atau pertambahan ukuran sel lemak, emboli lemak atau sumbatan akibat sel lemak, dan koagulasi intravaskular atau pembekuan darah di dalam pembuluh darah yang menghambat pasokan darah ke tulang. Untuk penanganannya yang non-bedah yaitu istirahat, penggunaan alat bantu jalan seperti tongkat untuk mengurangi berat badan tubuh yang
yang dipotong oleh bangkai. Kurangi dosis obat golongan steroid secara bertahap. Pemberian suplementasi bifosfonat masih dalam penelitian lebih lanjut. Untuk yang pembedahan meliputi prosedur dekompresi, osteotom, graf tulang, bahkan pergantian tulang. Penentuan penanganan disesuaikan dengan stadium penyakit, ukuran usia, dan penyakit yang menyertai. Baik, kepada Mas Ansori, apakah ada sanggahan? Apakah sudah jelas, nggih? Oh, sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama, Mas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Luciana. Contoh dari agen kimia. Zat yang biasa terdapat dalam tubuh, contohnya seperti natrium dan glukosa. Tapi kalau konsentrasinya tinggi, dapat menimbulkan nekrosis akibat gangguan keseimbangan osmotik sel. Beberapa zat tertentu dalam konsentrasi yang rendah sudah dapat merupakan racun dan mematikan sel, sedang yang lain baru menimbulkan kerusakan jaringan bila konsentrasinya tinggi. Dan contoh yang paling banyak yaitu seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Baik, seperti itu jawabannya dari Mbak Dita. Apakah dari penanya Mbak Luciana ada sanggahan? Tidak, Mbak, sudah jelas. Terima kasih. Oh iya, sama-sama Mbak Luciana.
Baik, selanjutnya saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Mas Taranggono. Pertanyaannya, apa sajakah faktor yang dapat meningkatkan resiko atau memperparah saat mengalami gangren? Yang pertama, yaitu penderita diabetes. Penderita diabetes memiliki kadar gula darah tinggi. Kondisi ini dapat menghambat aliran darah ke bagian tubuh yang terluka. Akhirnya mengundang bakteri untuk menginfeksi luka dan mematikan jaringan. Selanjutnya yang kedua yaitu masalah pada pembuluh darah dan obesitas. Orang yang memiliki masalah pembuluh darah seperti aterosklerosis beresiko mengalami kematian jaringan dikarenakan terjadinya penyempitan dan mengerasnya arteri sehingga menghalangi aliran darah ke tubuh. Tidak hanya itu, orang yang obesitas juga beresiko tinggi mengalami kondisi ini. Kelebihan berat badan memberikan tekanan pada pembuluh arteri yang bisa mengganggu aliran darah. Selanjutnya, yaitu mengalami cedera atau operasi. Baik cedera ataupun operasi yang menimbulkan luka terbuka beresiko mengalami kematian jaringan jika tidak dirawat dengan baik. Yang terakhir, sistem imun yang lemah. Orang yang sistem imunnya lemah seperti memiliki penyakit HIV atau menjalani terapi akan lebih mudah infeksi jika memiliki luka. Kurang lebih jawabannya seperti itu, Mas Taranggono. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada sanggahan? Sudah jelas, terima kasih. Oh ya, sama-sama. Permisi Bapak, alhamdulillah sudah terdapat 4 penanya. Apakah langsung ditutup dari kelompok kami? Monggo, jika rekan-rekan yang lain sudah tidak ada lagi pertanyaan, monggo boleh silakan. Oh, Pak. Baik, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi yang dipaparkan tadi sudah ada di ruang chat, bisa dilihat. Iya Mbak Lili, apa silahkan diberikan kesimpulan atau ditutup aja. Langsung saya tutup Pak. Nggih, monggo silahkan Mbak Lili. Baik.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok degenerasi dan nekrosis ya. Apakah suara saya cukup jelas terdengar di gadget teman-teman? Jelas, Pak. Oke, terima kasih kalau sudah cukup jelas. Untuk share screen-nya gambarnya juga jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ya. Saya punya waktu tersisa 40 menit ya. Nah, 40 menit ini akan saya manfaatkan untuk menjelaskan kembali ya tentang degenerasi dan nekrosis ini ya. Tentunya terima kasih dari kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Hasil diskusi kelompok dan juga dengan saya ya. Jadi terkait dengan materi degenerasi dan nekrosis. Ya, jadi materi pada malam hari ini sebenarnya adalah proses dari adaptasi sel yang sudah pernah kita bahas di awal ya. Jadi terkait dengan adaptasi sel. Ya, jadi yang kita bicarakan ini masih dalam tahap selnya. Nah, sel ini kita masih ingat bahwa jika terjadi atau terkena stimulus, ya, dia akan mengalami adaptasi. Nah, adaptasinya bisa macam-macam ya. Jadi ada hipertrofi, atrofi, dan lain-lain ya. Nah, terus kemudian dari adanya stimulus pada sel ini ya, ini akan menyebabkan perubahan pada fisiologi. Fisiologi ini fungsinya ya, anatominya juga berubah bentuknya. Nah, dan perubahannya ini kebanyakan berupa patologi ya. Patologi ini perubahan-perubahan yang menyebabkan banyak kerugian ya. Jadi tidak memberikan keuntungan bagi tubuh manusia. Nah, jadi pada materi ini fokusnya ada 3 sebenarnya, ada degenerasi, infiltrasi, kemudian ada nekrosis. Nah, itu ada 3 hal itu yang wajib rekan-rekan pahami ya. Nah, pertama tadi sudah disampaikan ada degenerasi. Ya, kalau dari segi bahasa, D ini kan kehilangan. Jadi kehilangan generasi, kehilangan fungsinya, kehilangan fungsinya untuk berkembang atau metabolisme ya. Nah, jadi degenerasi ini kehilangan fungsi atau proses dari metabolisme. Nah, tentunya metabolisme dari mana? Metabolisme dari sel itu sendiri ya. Nah, dari sel itu mengalami kita sebut sebagai contohnya adalah degenerasi ini. Jadi fungsinya dari metabolismenya ini mengalami penurunan. Nah, penyebabnya apa? Nah, itu bisa macam-macam stimulusnya ya. Terutama ini karena adalah efek dari adanya adaptasi sel tadi. Nah, setelah sel ini mengalami degenerasi karena yang tadinya fungsinya baik kemudian terjadi penurunan fungsi ya, maka karena fungsinya menurun maka sel ini tidak akan menghasilkan energi, tidak akan fungsinya tidak akan 100% ya. Ini karena adanya infiltrasi atau adanya gambarannya adalah terjadi peradangan contohnya ya, terus kemudian juga terjadi kerusakan. Ya, ini sifatnya sudah sistemik. Nah, sistemik ini maksudnya adalah mempengaruhi metabolisme ya. Jadi sistemik ini jadi di dalam sel itu kan ada macam-macam ya, ada inti sel ya, ada mitokondria, ada sitoplasma. Nah, ini secara sistemik maksudnya adalah fungsi dari
masing-masing di dalam sel itu mengalami gangguan. Nah, ini masalahnya sudah sistemik di dalam selnya ya. Nah, sistemik di dalam sel ini yang kita sebut sebagai infiltrasi. Ya, jadi terjadi degenerasi dulu akibat dari adaptasi sel ya. Adaptasi sel yang tidak bagus akhirnya akan mengalami degenerasi. Nah, setelah terjadi degenerasi akan muncul proses infiltrasi. Nah, ini sudah disampaikan tadi oleh kelompok di penyebab dari degenerasi ya. Ini penyebab atau stimulusnya ya, kekurangan oksigen, terus kemudian nutrisi, ada infeksi ya. Nah, terus pada faktor fisiknya atau juga masalah pada pembentukannya secara genetik dan juga ada penuaan. Nah, akibat dari hal-hal yang menyebabkan degenerasi inilah nanti bisa menyebabkan munculnya infiltrasi. Ya. Ya, karena yang kita bicarakan tadi adalah tingkat sel ya. Nah, jadi tingkat sel ini mendapatkan nutrisi dari mana? Jadi nutrisinya dari oksigen. Nah, jadi oksigen yang kita hirup ini terdistribusi sampai ke dalam sel ya, sampai ke dalam sel. Nah, kalau oksigen yang kita hirup ini tidak masuk ke dalam sel, nah ini terjadi penurunan oksigen di dalam sel namanya hipoksia. Ya. Ini akan mengurangi metabolisme ya, akan menurunkan energi atau ATP yang terbentuk di dalam sel itu. Maka selnya tidak akan memberikan fungsi yang baik ya. Nah, jadi fungsinya akan menurun. Ini karena ATP-nya ini mengalami penurunan atau energinya kurang, maka fungsinya juga akan berkurang. Nah, ini yang kemudian karena fungsinya menurun ya. Nah, karena fungsinya menurun ini menyebabkan inflamasi salah satunya. Nah, salah satu tanda inflamasi di sini adalah adanya pembengkakan ya. Nanti kalau selnya bengkak, kemudian maka selnya akan berkurang fungsinya ya. Terus kemudian kalau kurang oksigen ya, terbentuk asam laktat ya, maka selnya mengalami kekakuan. Nah, maka fungsinya juga akan menurun. Nah, jadi karena berbagai masalah inilah ya, maka muncullah suatu peristiwa yang namanya degenerasi. Nah, degenerasi ini macam-macam. Ini sudah disampaikan oleh kelompok. Yang pertama adalah degenerasi albumin. Nah, ini di dalam tubuh kita itu ada satu cairan namanya albumin. Ini berfungsi untuk menjaga menjaga cairan ada di tubuh kita supaya tetap berada pada tempatnya. Jadi kalau albuminnya ini mengalami degenerasi, maka akan terjadi perpindahan cairan. Nah, maka kalau ada pasien atau mungkin ada keluarga ya, mengalami pembengkakan di tangan, di kaki ya, terus kemudian pembengkakannya ini tidak segera pulih ya. Nah, ini kita harus waspada terhadap kadar albumin dalam darahnya. Jangan-jangan albuminnya kurang ya. Kenapa kurang? Mungkin salah satunya karena kebanyakan adalah karena kurangnya nutrisi ya. Nutrisi albuminnya kurang, maka terjadi perubahan atau perpindahan cairan. Nah, ini bisa menyebabkan degenerasi, munculnya pembengkakan ya. Terus kemudian degenerasi hidrofik. Nah, ini karena adanya salah satu contohnya adalah adanya jejas atau adanya trauma ya pada atau cedera pada sel. Nah, ini yang menyebabkan reaksi inflamasi, maka muncullah pembengkakan ya. Pembengkakannya ini juga sama karena adanya perpindahan cairan ini ya, ada akumulasi cairan. Berikutnya ada degenerasi lemak. Nah, ini jadi
istilahnya adalah ini perlemakan ya. Nah, perlemakan. Nah, jadi perlemakan ini banyak terjadi di organ hepar contohnya ya. Jadi kalau jadi salah satu dari fungsi dari hepar ini adalah karena dia fungsinya adalah mematangkan sel darah ya. Maka sel darah ini fungsinya adalah untuk mengurangi atau sebagai tentara ya untuk menghilangkan infeksi, inflamasi gitu ya. Nah, jadi kalau sering terjadi inflamasi atau infeksi ya, maka hepar ini juga akan fungsinya akan semakin berat. Nah, ini akan menyebabkan munculnya perlemakan di hepar atau heparnya bisa menjadi besar. Ada hepat. Jadi heparnya membesar ya. Nah, ini salah satunya nih karena heparnya membesar ini karena ini tumpuknya sel lemak ada perlemakan ini ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah bagian dari adaptasi sel perlemakan ini ya. Jadi untuk mengurangi sel-sel yang cedera tadi, tubuh upayanya adalah ini memberikan lapisan baru atau lemak. Nah, jadi fungsinya agar inflamasinya tidak menjalar gitu ya. Jadi diberikan dinding baru lemak gitu ya. Jadi sebenarnya fungsi yang adaptasi, tapi kalau terlalu banyak akan menyebabkan perlemakan hepar. Ya, jadi kalau heparnya bisa membesar. Terus kemudian adalah masalahnya pada ini, hialin ini pada ini sel-sel neuron ya, sel-sel neuron. Nah, sel-sel neuron. Jadi hialin ada di dalam sel neuron atau persarafan. Nah, ini bisa menyebabkan juga terjadinya degenerasi. Nah, kemudian pada otot-otot, nah ini juga akan mengalami degenerasi ya. Kenapa? Karena kalau selnya di dalam otot itu berkurang, maka fungsi dari otot juga akan menurun atau berkurang ya. Ya, berikutnya ini adalah ini mukoid ini salah satunya dari gambaran dari reaksi inflamasi ya. Nah ini dari kelompok sudah disampaikan ada dua jenis ya, ada dua jenis. Contohnya di sini terkait dengan munculnya cedera yang mengakibatkan terjadinya degenerasi ya. Nah ini ada cedera subletal. Nah ini terus kemudian berikutnya ada cedera letal. Ya ini adanya stimulus ya, stimulus akibatkan dari ini ya nanti. Ya jadi setelah terjadinya degenerasi ya, pertama tadi selnya mengalami adaptasi sel ya, adaptasi sel yang gagal, kemudian terjadi degenerasi, maka muncullah proses infiltrasi. Nah, tadi kan ada macam-macam degenerasi, ya itu perbagiannya. Jadi masing-masing itu nanti bisa terjadi infiltrasi atau gangguan secara sistemik ya. Jadi kalau pada sarafnya, kalau sudah terjadi gangguan sistemik, maka akan terjadi contohnya ada kelumpuhan ya. Jadi sarafnya tidak bisa menggerakkan otot. Nah, ini terjadi kelumpuhan. Nah, ini salah satunya menjadi infiltrasi. Nah, kalau sudah terjadi kelumpuhan, maka salah satu anggota badan yang jadi kelumpuhan tadi kan nggak bisa bergerak. Nah, ini akan mengakibatkan kurangnya sirkulasi darah, sirkulasi oksigen di area yang kelumpuhan tadi ya. Maka akan terjadi bisa sampai munculkan namanya nekrosis ini ya. Jadi tidak banyak bergerak, maka selnya tidak berfungsi dengan baik, selnya mati, ya terus kemudian iskemik, baru sampai terjadi nekrosis atau kematian sel ya. Jadi ini merupakan sebuah proses ya, merupakan sebuah
tahapan, jadi adaptasi yang gagal, kemudian terjadi degenerasi, degenerasi menyebabkan infiltrasi, dan akibatnya adalah sel tadi kalau dia tidak bisa bertahan dari gangguan secara sistemik, selnya akan mengalami kematian atau nekrosis. Nah, ini merupakan akhir dari perjalanan sel itu ya. Jadi terjadinya nekrosis. Nah, penyebabnya bisa iskemik karena kekurangan suplai oksigen ya. Terus kemudian masalah biologi, kimia, fisik, dan ada reaksi hipersensitivitas ya. Jadi masalah utama dari nekrosis ini adalah kurangnya suplai ya, kurangnya sirkulasi darah. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya nekrosis atau kematian sel ya. Ya, ini dari kelompok menyampaikan ada jenis-jenis nekrosis ya. Jenis pertama adalah koagulasi. Jadi koagulasi ini adalah reaksi pembekuan darahnya mengalami kegagalan ya. Nah, karena jadi hipoksia atau oksigennya rendah. Nah, ini bisa menyebabkan semakin mempercepat proses terjadinya nekrosis. Terus berikutnya adalah likuefaktif ya. Nah, ini akibat dari inflamasi kebanyakan ya nekrosisnya. Jadi contohnya nekrosis ini gampangannya adalah ini, jerawat ya. Nah, kalau rekan-rekan ada yang berjerawat, nah, terus kemudian jerawatnya ini mungkin ada yang dipencet ya, atau mungkin terkelupas ya, kemudian memunculkan warna kehitaman. Nah, warna kehitaman ini yang disebut sebagai sel-sel yang nekrosis. Jadi sel-sel yang mati itu akan berubah warna menjadi kehitaman. Ini contohnya ada digambarkan oleh kelompok ya. Nah, jadi perubahan warna yang mengalami kehitaman itu salah satu sel yang mengalami nekrosis. Nah, nanti di tubuh kita sel ini karena dia bisa berkembang ya, jadi sel yang mati nanti akan digantikan. Nah, jadi contohnya sel di kulit, kalau tadi contohnya adalah jerawat ya, ini kan sel-sel di kulit. Nah, ini sel-sel kulit yang mati tadi digantikan sel yang baru. Nah, maka lama-lama kehitaman tadi bisa memudar. Nah, memudarnya ini karena adanya pertumbuhan sel-sel yang baru. Nah, bagaimana untuk mempercepat prosesnya ini? Nah, nanti selanjutnya, berikutnya adalah terjadinya nekrosis ini karena infeksi ya. Ini gambarannya seperti pada gangren ya. Jadi munculnya peseto nanah ya. Nah, terus kemudian nekrosis yang karena ada masalahnya di pembuluh darah ya. Jadi nekrosis ini dia selnya mati terus kemudian mengeras, maka memunculkan sumbatan atau adanya penyumbatan. Ini drainase atau sirkulasi di pembuluh darah, contohnya vena ya, ini bisa mengalami pembuntuan karena ada salah satu sel yang nekrosis ya. Jadi sel yang nekrosis ini selain berubah warna, dia mengalami pengerasan ya. Nah, berikutnya jika terjadi selnya mengalami inflamasi dari mikrobakteri ya. Nah, ini maka dari sel ini adaptasinya salah satunya adalah tadi ya, salah satu contoh adalah proses perlemakan tadi ya. Karena proses perlemakan tadi terjadi terus, maka memunculkan ini tadi pengerasan. Nah, ini contohnya. Jadi bisa menyebabkan koagulasi yang terus-terusan ya. Terus kemudian nah ini nekrosis yang karena lemak ya. Nah, jadi karena adanya timbunan jaringan lemak tadi, itu bisa menyebabkan nekrosis atau kematian sel yang ada di bawah jaringan lemak. Jadi jaringan lemak
perlemakan tadi kan menumpuk jadi banyak lapisannya ya. Ini menyebabkan penurunan sirkulasi ke sel itu. Maka sel yang di balik dari jaringan lemak ini bisa mengalami kematian karena dia nggak dapat sirkulasi darah terus ya. Maka dia terjadi nekrosis atau kematian sel ya. Jadi ternyata memang lemak ini cukup berbahaya ya, sangat berbahaya. Terus kemudian nekrosis karena fibrin ya. Fibrin ini serabut-serabut akibat dari koagulasi tadi, pembekuan pada sel-sel darah ini juga bisa. Nah, terus kemudian sebelum diobati, nah ini pemeriksaannya tadi bisa dengan sinar X, MRI ya, pemeriksaan tulang. Nah, jadi yang dilihat apa? Jadi karena tadi nekrosis kan dia efeknya bisa terjadi perubahan warna dan terjadi pengerasan. Jadi kalau di rongsen sinar X ini dilihat apakah ada pengerasan. Jadi kalau di sinar X itu ada sel yang mengeras, itu ada putih-putihnya. Jadi tulang itu kan kerasnya itu maka berwarna putih yang pengerasan tadi ya. Harusnya kan organ-organ ini berwarna hitam yang lainnya. Ya, terus kemudian MRI ini ya ini gambarannya MRI ya ini fotonya dari kelompok. Jadi yang berwarna kalau ada pengerasan ini ada berwarna putih-putih. Terus juga pemeriksaan ini bukan oke. Nah, terus kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tadi ternyata memang benar sampai terjadi nekrosis ya. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau nekrosis ini adalah munculnya luka ya karena tadi selnya sudah mati ya maka biasanya diambil di debridement. Nah, diambil. Jadi sel-sel yang tadi yang sudah hitam tadi diambil supaya meningkatkan stimulasi untuk pembentukan sel baru. Nah, jadi kalau ada dia nekrosisnya karena inflamasi, ya obat-obat antiinflamasi, ada infeksi diberikan obat antibiotik ya. Ya, obat antioksidan ini dari makanan kalau antioksidan ini ya. Jadi dari buah-buahan, dari sayuran itu yang tinggi antioksidan. Nah, ini bisa menurunkan resiko terjadinya nekrosis. Ya, jadi kemudian setelah nekrosis ini berjalan terus berproses ya, maka salah satu contohnya adalah munculnya yang namanya gangren. Ya, gangren ini adalah luka yang karena inflamasi atau infeksi ya. Contohnya yang paling gampang ini apa ya? Ya misalnya tadi digigit nyamuk misalnya ya. Jadi seseorang yang memiliki riwayat kencing manis atau diabetes mellitus di kakinya digigit nyamuk. Nah, terus kemudian dia karena digigit nyamuk gatal digaruk. Nah, karena digaruk ini menyebabkan inflamasi, terus kemudian menyebabkan luka. Nah, karena pada pasien dengan diabetes mellitus ini sirkulasinya kurang baik, ya maka kalau ada inflamasi maka akan segera memunculkan sel yang terjadinya sel yang nekrosis. Ya, sel yang nekrosisnya ini selnya kalau satu mungkin nggak kelihatan, tapi kalau menjalar. Jadi nekrosis ini bisa menjalar ya. Jadi satu sel menjalar ke sel sebelahnya. Jadi kalau sudah banyak maka akan muncul perubahan warna kehitaman. Nah, atau kita sebut sebagai luka gangren. Nah, ini gangren terbagi ada dilihat dari gambaran anatominya ya. Jadi ada kering, basah, gas dan diabetik. Yang pertama gangren kering. Nah, gangren kering ini contohnya ini ya, yang digambarkan ini ya. Gangren kering ini seperti di gambar itu juga gangren ini juga
ini kan gambarnya nggak ada yang kehitaman ya, juga sama seperti yang di bawah kayak gangren basah ya. Jadi gangren kering ini pada lukanya kemudian terjadi kehitaman. Nah, kehitaman dan kering ya, kan kering. Bawahnya kering, tapi yang gangren basah ini di bawah kehitaman itu ada pesnya, ada nanahnya. Nah, ini yang disebut sebagai gangren yang basah. Nah, ini tindakannya bagaimana? Tindakannya diambil sel yang mati, sel nekrosisnya diambil, terus kemudian dilakukan perawatan luka. Ya, terus kemudian ada gangren gas. Ya, jadi di bawah yang warna hitam ini selain ada yang basah itu isinya adalah pes atau nanah ya, juga ada yang isinya gas. Jadi seperti lukanya seperti melepuh. Nah, lukanya seperti melepuh. Ya, ini harus dibuka, harus dikeluarkan gasnya. Kok bisa muncul gas? Nah, gasnya ini karena adanya reaksi inflamasi, karena adanya mikroorganisme tadi ya. Jadi sama seperti kita. Jadi mikroorganisme itu juga ada dia inspirasi dan ekspirasi ya kalau di tubuh kita ya. Maka saat ekspirasi kan kita mengeluarkan CO2. Nah, ini juga dia dengan ada aktivitas dia mengeluarkan gas. Maka gas gangren yang khas ini aromanya ya. Terus kemudian berikutnya yang paling banyak ditemui adalah gangren yang diabetik ini ya. Jadi kalau rekan-rekan punya keluarga atau punya pasien yang riwayat punya diabetes, gula darahnya tinggi ya, jadi harus waspada, jangan sampai ada luka di tubuhnya. Nah, jadi kalau ada luka di tubuhnya itu bisa menyebabkan gangren, karena lukanya itu nanti akan sulit sembuh, akan susah sembuh, maka akan terjadi kehitaman, nekrosis, terus kemudian terjadi kematian sel ya. Nah, kalau sudah jari-jarinya menghitam di sini, tindakannya bagaimana? Nah, seperti di awal tadi, bahwa sel yang nekrosis ini harus diambil biar tidak menular ke sel yang lain. Maka ya jari-jarinya ini harus diamputasi ya. Kalau memang sudah hitam semua dan sudah nekrosis semua, ya, jadi harus diamputasi ya. Jadi itu gambarannya luka ya. Jadi teman-teman yang sekarang sedang terluka ya segera diobati biar tidak terjadi nekrosis atau kematian selnya. Ya, nanti terjadi gangren kronik. Nah, ini harus amputasi ya. Nah, jangan sampai hatinya diamputasi, ini bahaya. Oke, ya jika kira gambaran analoginya seperti itu ya mudahnya. Ya, penyebab gangren sama dengan nekrosis tadi ya. Nah, kalau gangren ini kan terjadinya di salah satu organ ya. Salah satu organ, contohnya tadi organ kulit ya. Nah, jika gangrennya ini terjadi di multi organ, di banyak organ, maka atau di organ yang vital, maka akan bisa menyebabkan terjadi kematian. Nah, atau kematian somatik di sini dari kelompok menyampaikannya. Nah, jadi dari tingkat selnya mati, terus kemudian jaringan mati, organnya mati, multi organnya mati. Salah satu contohnya adalah organ jantungnya mati, maka akan terjadi kematian. Ya, jadi kalau rekan-rekan nanti melihat ada pasien-pasien yang kebetulan kan kalau D3 kan nggak ada praktikum kayak otopsi ya. Nah, kalau di dulu di S1 itu ada ya. Jadi melihat tadi pasien-pasien yang mengalami kematian karena serangan jantung. Itu kalau kita lihat jantungnya akan mengalami nggak pink lagi tapi kehitaman karena beberapa selnya sudah mengalami kematian ya. Itu juga maka sel-sel luka gangren tadi juga bisa terjadi di organ ya, jadi nggak hanya di kulit aja. Ya, jadi terdapat perubahan ya, atau proses kematian atau postmortem. Nah, ini jadi karena tadi kan sel dulu yang mengalami nekrosis, ya, kemudian sel sebelahnya, kemudian organ, ya, jadi kan ada tahapannya ya.
Nah, jadi perubahan-perubahan setelah kematian ya. Jadi suhu. Nah, jadi mungkin nanti rekan-rekan kan berapa nih? 3 minggu lagi ya mungkin masuk ke rumah sakit untuk praktek klinik ya. Nah, nanti mungkin akan mendapatkan pengalaman beberapa pasien yang meninggal. Nah, ini rekan-rekan bisa belajar di sana proses postmortem ini ya. Jadi terjadi perubahan-perubahan setelah kematian ya. Jadi pertama dari suhu. Nah, jadi terjadi penurunan suhu. Kenapa? Karena sel-sel yang di ujung-ujung tadi sudah nekrosis ya. Kan tidak ada sirkulasi, maka tidak ada darah yang mengalir di sana, maka tidak ada suhu hangat, maka akan terjadi penurunan suhu. Jadi mulai dari yang ujung dulu, dari kaki, terus jari-jari tangan, nah, itu mulai dingin, nah kemudian nanti dingin semua seluruh tubuh. Nah, setelah dingin ini munculnya lebam mayat. Nah, jadi jangan kaget nanti kalau saat membantu perawat, mungkin membantu seniornya untuk melepas infus ya, melepas kateter dari pasien-pasien yang sudah meninggal ini, terus kemudian mendapati ada lebam di bagian tubuhnya. Nah, ini lebam-lebam ini karena adanya nekrosis ya. Karena adanya nekrosis, sel-sel yang mengalami kematian, maka akan munculnya lebam-lebam mayat ini. Atau mungkin rekan-rekan mungkin di tetangganya ada yang meninggal ya, terus kemudian waktu dimandikan keluarganya kaget, kok muncul lebam-lebam pada mayatnya, apakah si mayatnya ini setelah dipukuli atau gimana? Itu ini bisa dilihat apakah lebamnya ini lebam mayat atau lebam karena dipukuli ya. Ini melalui proses pemeriksaan pada mayatnya ini ya. Nah, terus setelah lebam ini akan muncul kekakuan. Jadi karena tadi sel-selnya kan mengalami nekrosis ya, maka selnya kaku, maka jaringannya kaku, maka organnya kaku, maka kumpulan dari organnya, jadi ototnya ini juga bisa mengalami kekakuan. Nah, sudah kaku nanti akan oleh pembusukan muncul larva. Nah, ini proses perubahan ya atau postmortem akibat dari sesuatu yang kecil ya tadi awalnya adalah dari satu sel ya kan, dari satu sel ini mengalami adaptasi, kegagalan adaptasi ya. Kegagalan adaptasinya ini karena apa ya? Jadi mungkin yang bisa yang saya berikan analogi yang bisa lebih memudahkan ya, gambaran yang paling dekat adalah penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ya. Ini yang banyak juga di masyarakat ya. Nah, jadi kencing manis ini kenapa? Karena kalau yang didapat ya karena terlalu pola makan yang salah ya. Jadi terlalu banyak makan karbohidrat nanti di tubuh dirubah jadi gula, maka kadar gula di dalam darah akan meningkat. Kalau kadar gula dalam darah meningkat, maka darah itu akan mengalami bisa terjadi pengentalan contohnya ya. Maka sirkulasi di dalam darah juga akan mengalami penurunan. Nah, ini akan memudahkan stimulus terjadinya inflamasi. Nah, kalau sudah terjadi inflamasi, ini muncul adaptasi tingkat sel ya. Nah, adaptasinya apa? Bisa kalau di diabetes ini ya bisa mengalami penurunan fungsi insulinnya. Nah, hormon insulinnya ini mengalami penurunan fungsinya, maka karena insulin ini fungsinya adalah untuk menurunkan kadar gula di dalam darah ya. Jadi kalau insulinnya kurang, maka kadar gula darahnya terus semakin meningkat. Maka inflamasinya semakin banyak, maka terjadi degenerasi ya. Jadi perubahan fungsi ada sampai menjadi sistemik infiltrasi ya. Jadi
selnya itu mengalami perubahan fungsi, terus kemudian karena selnya tadi tidak mendapatkan sirkulasi, selnya mengalami nekrosis. Ya, setelah terjadinya nekrosis ini, kenapa bisa munculnya nekrosis? Karena tidak adanya sirkulasi. Nah, sirkulasi ini kenapa? Karena kebanyakan pasien dengan diabetes ini pola makan yang salah ya, banyak makan manis-manis, gula ya. Nah ini beberapa bulan, beberapa tahun terakhir ini kan sangat happening dengan minuman-minuman yang kekinian ya, dan itu di dalamnya semua mengandung banyak gula ya. Ini saya takut beberapa tahun nanti Indonesia akan mengalami ledakan diabetes mellitus ya, ledakan pasien diabetes mellitus ya, karena terbiasa mengkonsumsi gula yang terlalu banyak. Ini kan makanan kekinian, minuman kekinian ini kan happening banget ya. Jadi hampir semua kalau rekan-rekan berkunjung ke wisata kuliner, pasti banyak minum-minuman yang manis ya, minuman yang banyak gula. Mulai dari kopi, dari susu dan macam-macam ya. Jadi banyak sekali kombinasinya minuman kekinian itu. Ya itu yang menyebabkan pola makannya salah. Nah, terus kemudian ditambah dengan pola aktivitas yang kurang. Nah, jadi aktivitas yang kurang ya. Jadi tidak banyak beraktivitas ya. Kaum rebahan ya ini harus waspada, jadi harus banyak aktivitas ya, walaupun rebahan juga harus tetap beraktivitas ya. Jadi ada olahraga ya, jadi olahraga silahkan olahraga yang teratur ya. Jadi kalau tidak adanya aktivitas maka sirkulasi di tubuh juga akan berkurang, maka meningkatkan risiko untuk nekrosis ini ya. Jadi karena banyak yang nekrosis, kemudian salah satu organnya nekrosis, contohnya jantung, ini pasti akan mempercepat proses serangan jantung, kemudian akan menyebabkan kematian ya. Jadi ternyata hal-hal yang sederhana ya, dari makanan, dari aktivitas itu kalau kita urut secara bertahap itu akan menyebabkan kematian nantinya ya. Jadi ini teman-teman harus waspada. Jadi saya yakin rekan-rekan di sini banyak sekali, dekat sekali dengan minuman kekinian ya, makanan-makanan yang manis, terus kemudian pola aktivitas yang kurang ya. Mungkin kalau zaman dulu banyak anak muda ya, banyak anak muda itu masih banyak aktivitas ya, olahraga ya. Tapi belakangan ini kan mulai berkurang ya. Kalau dulu kan kumpul-kumpul anak muda itu olahraga ya, futsal, jogging mungkin ya. Ya mungkin kalau sekarang main game gitu ya. Nah, jadi mengurangi banyak aktivitas ini ya. Jadi harus waspada. Ya. Ya itu gambarannya dari proses degeneratif ya, degenerasi, terus kemudian infiltrasi ya, terus kemudian memunculkan nekrosis ya. Ya, munculnya nekrosis ini yang akan mengarah pada tahapan-tahapan dari postmortem atau kematian dari tubuh manusia atau pasien ya. Jadi itu gambaran proses dari patologi pada tema pada malam hari ini ya. Jadi itu gambarannya bagaimana dari satu masalah pada satu sel ini bisa menyebabkan kematian ya. Jadi rekan-rekan bisa belajar dari hal ini, nanti tujuannya adalah untuk diaplikasikan kepada pasien ya. Jadi
harus ditingkatkan tadi untuk memperbaiki selnya ya, dengan nutrisi, dengan aktivitas ya, sirkulasi, yaitu gambaran-gambaran ringannya seperti itu. Ya, itu kira-kira gambaran untuk materi pada malam hari ini ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, jika ada pertanyaan monggo boleh.